Kebangkitan berhasil. Martialso di pegawai tingkat A, burung biru. Bagus sekali. Wah, hebat banget. Sekolah kita jarang sekali punya murid tingkat A. Memang primadona sekolah, keren banget. Angkatan kali ini memang banyak yang berbakat, tapi yang paling aku tunggu adalah bagaimana penampilan si jenius Chuyang. Semangat, Kak. Kakak pasti punya martial soul terkuat jadi pahlawan besar. Pahlawan besar. Kakak cuma ingin Yao aman dan bahagia. Bangkitkan apa saja tidak masalah. Chuyang, aku sudah selesai. Sekarang giliranmu bangkit. Serahkan Dek Yao padaku. Semua orang menantikan kebangkitanmu. Dengan bakatmu, martial soulmu pasti hebat sekali. Kalau begitu, titip dia ya Xiao Sui. Tunggu sebentar. Chuyang. Kalau hari ini kamu membangkitkan bakat tingkat S ke atas, aku akan resmi melamarmu. Semangat ya, aku mengandalkanmu. Bagus sekali, Kak Xiao Sui. Kita sebentar lagi jadi keluarga. Ini dia si jenius Chu akhirnya maju juga, penasaran banget nih. Chuyang itu sejak sekolah ini berdiri adalah murid dengan bakat tertinggi. Paling tidak dia bakal dapat tingkat S. Yao, kalau kakakmu membangkitkan martial soul tingkat S, hidup kita bakal sukses besar nanti. Gila, Chuyang sampai memicu fenomena alam. Sepertinya sekolah kita akan punya jenius tiada tanding. Kebangkitan berhasil. Bangkit sebagai tipe bangunan tingkat F. 9 lapisan surga. Tingkat of. Apa-apaan ini? Heboh banget, tapi ternyata cuma tingkat F. Mana tipe bangunan lagi? Apa dia mau jadi kuli bangunan? Ternyata cuma tingkat F, tapi kenapa aku bisa merasakan ada energi besar yang terpendam di tubuhku? Selamat, host martial soul telah bangkit. Soul bela diri ini 9 lapisan langit. Di setiap lapisannya tersegel seorang dewa. Karena Inang belum mendapatkan pengakuan dewa. Dewa! Jadi hanya bisa menampung sedikit kekuatan dewa peringkatnya F. Jika ingin membuka dewa pertama, Nesha perlu mendapatkan item-item di atas. Ternyata begitu. Curang. Masih mau berdiri di sana mempermalukan diri. Cepat turun sekarang. Sia-sia kami menaruh harapan besar. Benar-benar bikin malu saya sebagai kepala sekolah. Curang, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan seperti ini. Sudahlah. Anggap saja kata-kataku sebelumnya tidak pernah ada. Kak Xiao Sui, mau pergi kemana? Bukannya kakak mau jadi keluarga kami? Jangan naif, Chuyao. Pikirkan dulu sebelum bicara. Di dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah sampah seperti kalian ini, apa pantas punya keluarga? Lepaskan aku. Yao. Yan Xiao Sui, jaga ucapanmu. Lihat ini. Sang jenius hebat akademi kita ini. Galak sekali ya. Will, apa kamu juga mau menusukku saat aku jatuh? Sayang, akhirnya kamu datang juga. Ternyata begitu. Kalian sudah main belakang sejak lama. Kalau ia memangnya kenapa? Aku putra penguasa kota. Dia mengikutiku adalah pilihan bijak. Kamu yang berjiwa bela diri sampah, mau bandingkan apa dengan masih merasa dirimu jenius? Aku juga malas bicara banyak dengan sampah. Sayang, buat apa bicara banyak dengannya? Cuma merendahkan martabat kita saja. Oh iya, kalau suasana hatiku sedang bagus, mungkin saja. Bisa kubiarkan kamu angkut bata di proyekku. Maafkan aku. Membuatmu jadi bahan tertawaan. Tidak apa-apa, Yao tidak peduli. Ayo kita pulang. Pandangan para sebut ini, prioritas utama sekarang adalah mendapatkan amber darah. Begitu kekuatan dewa aktif, akan cukup mengguncang seluruh dunia. Sejak aku bertransmigrasi ke dunia ini, sudah 18 tahun berlalu. Orang tuaku prajurit Daxia. Saat melawan invasi monster buah sayangnya mereka gugur. Sejak itu, adikku jadi satu-satunya keluargaku. Jadi, di dunia bela diri yang kejam ini, aku harus jadi lebih kuat dan pakai kekuatan jiwa bela diri ini untuk melindunginya. Semuanya, apa ada saran bagus?
Sekarang situasi Daxia sedang genting. Di dalam ada monster mengamuk. Di luar ada musuh menyerang. Atasan terus mendesakku mencari dan membina bakat baru demi menyelamatkan Daxia. Benar juga. Akhir-akhir ini istana juga menekan kita. Sudah keluar beberapa perintah paksa. Benar-benar sulit dilakukan. Mat, orang-orang itu enak saja bicara dari atas sana. Mana ada jenius sebanyak itu? Kali ini Kaisar juga memberi titah. Titah itu cuma sekadar pengumuman. Aku tidak peduli lagi. Biar mereka cari sendiri saja. Kalau langit runtuh, biar istana yang utakan menimpa kepala kita. Cuma takut baginda murka, hah? Tekanan yang kuat sekali, ada apa ini? Energi jiwa ini berasal dari arah Akademi Jiangcheng. Energi jiwa sehebat ini. Level jiwa bela dirinya minimal tingkat 3. Apa? Jangan membuat aku tidak percaya. Di seluruh Daxia, tak ada pemilik jiwa 3S. Mungkin di Akademi Jiangcheng ini, benar-benar muncul jenius tiada tara. Harus segera kirim orang untuk menyelidiki. Jenderal Suhe lapor, sudah saya selidiki. Asal tekanan tadi ada di Jiangcheng. Kerja bagus, Mas Guobi. Berikan laporannya padaku di Jiangcheng ini. Sebenarnya tokoh hebat macam apa yang bisa melepaskan tekanan tingkat 3S? Bawahan tidak tahu soal itu. Terus selidiki, siap. Sekarang tentara sedang butuh orang. Pastikan orang ini bergabung dengan kita. Yao, makan yuk. Kakak masak luar biasa hari ini. Ayo coba, enak nggak? Kakak, ayo makan. Aku nggak bisa makan banyak, nggak usah selalu ngalah buat aku. Ngomong apa sih kamu? Sekarang kamu harus jaga kesehatan. Lihat kakakmu ini, kuat banget sampai bisa pukul mati sapi. Udah, ayo cepat makan. Nanti kakak jadi sedih loh. Maaf, aku sudah nyusahin kamu. Kalau saja kakiku sehat, kakak nggak perlu secapek ini. Yao, lihat aku. Pertama, jagain kamu. Itu hal yang paling kakak inginkan. Nggak ada yang lain. Kedua, jangan pernah bilang kalau saja lagi. Di hatiku, kamu adik yang terbaik. Masa depan kita bakal makin baik kok. Iya, ayo makan. Nanti keburu dingin. Tadi sistem bilang butuh amber darah monster biar bisa bangkitin jiwa bela diri sepenuhnya. Harus buru monster tingkat tinggi buat dapetinnya. Tapi kekuatanku belum cukup sekarang. Kesana sama saja bunuh diri. Satu-satunya cara cuma beli di toko. Tapi harganya minimal 10 juta koin jiwa. Sepertinya harus cari cara buat cari uang. Kakak butuh uang banyak ya? Nggak apa-apa. Yao, nggak usah khawatir soal ini. Kakak punya cara sendiri. Nggak boleh. Aku juga harus bantu ringankan beban kakak. Imbalan misi putih terlalu sedikit gak ada pilihan. Sekarang terpaksa ambil misi hijau yang levelnya lebih tinggi. Walau berisiko, ini satu-satunya jalan. Menyebalkan sekali malah dipasangkan sama sampah level F. Benar, bos. Mending tendang saja dia sampah kayak dia nggak ada gunanya cuma tahu numpang hasil kita. Biarkan saja dia mati sendiri, kita fokus selesaikan misi kita saja. Di depan ada target misi. Keberuntungan ada di pihakku. Anak baru, nanti kamu maju duluan. Hai! Bos, bocah itu sudah gak kuat. Rasain, mungkin dia masih berhayal kalau kita bakal bantu dia jangan mimpi. Biar bocah itu terkuras dulu tenaganya, tunggu dia mati, baru kita ambil hasilnya. Gawat apa aku akan mati di sini? Sebagai Master Jiwa Kekaisaran, tapi malah berpangku tangan. Sebagai Soul Master Kekaisaran, malah berpangku tangan. Ini adalah Jenderal Suhe, Panglima Pasukan Utara Kekaisaran Daxia kita. Kenapa Jenderal Su menyelamatkan sampah ini? Benar juga. Meski jiwa bela diri ada tingkatan, keberanian tidak. Tapi kalian malah menonton dengan dingin. Benar-benar memalukan. Daxia lebih rendah dari binatang. Cepat pergi dari sini.
Terima kasih. Terima kasih Jenderal Su atas bantuannya. Kebetulan aku lewat. Ini cuma bantuan kecil, kamu tidak apa-apa. Amber darah ini kudapat dari berburu monster level A tempo hari. Benda ini sangat manjur mengobati kerusakan kekuatan jiwa. Ambil dan gunakanlah. Amber darah monster. Ini dia amber darah monster. Sesuatu yang kucari dengan segala cara. Muncul begitu saja di hadapanku. Jenderal Su ini terlalu berharga. Kamu tidak perlu sungkan. Kebaikan Jenderal Su, saya pasti akan membalasnya berkali lipat suatu hari nanti. Yang aku hargai adalah keberanianmu. Tapi tempat ini berbahaya. Kamu harus segera pergi baik. Bocah ini bakatnya luar biasa. Sayang sekali jiwa bela dirinya agak kurang. Kalau tidak, pasti sudah kurekrut jadi bawahanku sudahlah. Yang penting sekarang, temukan orang berlevel 3S sebelum 3 akademi besar. Yao Yao sudah tidur. Mana Yao Yao? Yao Yao! Bicara, si pincang. Di mana sebenarnya kakakmu bersembunyi? Katakan di mana kakakmu, maka aku akan melepaskanmu. Mimi saja. Hanya kau berani-beraninya memaki. Benar-benar sama seperti kakakmu. Dikasih hati malah minta jantung lanjutkan. Lihat sampai kapan kau bisa keras kepala. Si pincang rasakan ini. Jangan salahkan tuan muda ini kalau kejam. Salahkan saja kakakmu yang pecundang itu, bagaimana menurutmu? Hentikan! Binatang! Berhenti! Cuy, yang sudah kuduga pasti kamu lagi. Jadi suruh merenung, malah bikin onar lagi di kampus. Benar-benar kurang ajar Pak Kepala Sekolah. Tanya saja semua orang di sini. Siapa sebenarnya yang salah duluan? Tunggu, apa kamu masih menganggap aturan sekolah? Semua orang melihatnya masih saja mengelak. Sebagai kepala sekolah, beraninya memutarbalikkan fakta. Melihat hal ini, sifatmu memang sangat buruk cuy yang saya umumkan. Kamu resmi dikeluarkan secara permanen mulai sekarang. Jangan berani injakan kaki di kampus lagi. Masih mau lawan aku? Dengar tidak? Hahaha. Bawa dia dan cepat pergi dari sini. Cepat pergi sana. Hahaha. Lihat, begini nasibnya kalau tak punya kuasa. Masih merasa jenius. Padahal roh sampah tingkat Terima saja nasibmu, dasar sampah ternyata. Dunia ini tak pernah memiliki jalan. Aturan milik mereka, kebenaran milik mereka. Mereka menginjakmu lalu bilang kita pantas. Awal maaf kakak salah. Bersabar dan mengalah takkan datangkan hormat. Mulai sekarang, kakak takkan percaya lagi pada dunia ini. Takkan lagi menahan ini. Kalian benar-benar memaksaku. Ini adalah amber darah monster tingkat A. Aku ingin kalian bayar hutang darah dengan darah. Apa yang mau dia lakukan? Kalian cepat ringkus dia. Bayo. Host telah mengaktifkan syarat. Physical surga tingkat pertama terbuka. Aku tumbuh melampaui waktu. Tak peduli baik atau jahat, tak takut langit. Akulah Dewa Agung Santan Hai Hui hari ini. Hanya membantai tanpa ampun. Ternyata kekuatan jiwa tingkat Super S. Kapan orang ini jadi sekuat ini? Tidak mungkin. Tekanan ini bukan martial soul tingkat F ini. Apa-apaan ini? Para pengawal, serang dia. Cepat bunuh dia. Hadiah 10.000 dael. Serbu. Semuanya. Kalian mati. Satu jurus menghabisi puluhan penjaga. Bagaimana mungkin? Aku ternyata menyinggung monster seperti ini. Aku tidak percaya sampah mana mungkin punya kekuatan ini. Pasti kalian yang terlalu payah. Tolong! Serang dia. Bunuh dia. Semua ini adalah perbuatanmu, Will. Sekarang giliran. Muncul lagi. Kekuatan jiwa melampaui tingkat S ini kali ini. Dia harus masuk Akademi Changlei kami. Tekanan yang sangat kuat. Bahkan Martial Soul pun gemetar. Kota Jiang, apa benar muncul seorang jenius? Kalau begitu jangan tunda lagi, aku pergi dulu. Kekuatan jiwa yang mengerikan ini. Mungkinkah kebangkitan Martial Soul kuno? Cepat, harus sampai kota Jiang sebelum dua-dua bangka itu.
Jenderal, laporan darurat. Muncul reaksi kekuatan jiwa di kota Jiang. Tingkat energi kekuatan jiwanya tidak terukur. Segera kerahkan pasukan menuju kota Jiang dengan kecepatan penuh. Sekarang saatnya kutu orang berbakat kali ini. Harus menemukannya. Will, matilah kau. Chu yang tidak. Kak Chu, Tuan Chu jangan bunuh aku. Benar semua ini salahnya. Pelacur ini yang menghasutku. Will kamu. Dasar tidak punya hati. Hanya kau. 臭婊子！那个，Tuan Chu, aku salah. Aku benar-benar menyesal ini. Aku yang. Mataku buta merendahkanmu. Kumohon jangan bunuh aku. Uang, sumber daya, semuanya untukmu. Sekarang baru minta ampun? Sudah terlambat sebelumnya. Saat kau menghina adikku, saat dihina layaknya seekor anjing, tak kulihat penyesalan ini. Kau bukan benar-benar menyesal. Kau hanya tahu, kalau kau akan mati. Tidak, aku tidak mau mati. Tolong. Masih mau kabur? Pergi ya. Kau berani membunuhku. Ayahku. Takkan melepaskanmu. Oh, terbunuh. Dia benar-benar berani. Berani membunuh putra tuan kota. Pembunuhan. Dasar iblis. Cepat lari! Siapa itu? Siapa yang berani bunuh putraku? Akan membuat seisi kota menyusulnya. Tuan kota datang. Tamatlah kita. Siapa itu? Siapa yang melakukannya? Akan kucincang dia berkeping-keping. Benar. Semua ini ulah Chu yang kami tidak terlibat, Tuan Kota. Dia memang sudah gila. Dia membunuh Tuan Muda. Harus dihukum mati. Balaskan dendam Tuan Muda. Tunggu aku, Yao Yao. Chu Yang, hari ini wargamu harus bayar nyawa putraku. Coba saja kalau berani. Tuan Kota itu petarung tingkat Soul Venerable. Apa Chu yang ini cari mati? Chu yang baru saja membangkitkan bakatnya. Mana mungkin dia tandingan Soul Venerable? Rasakan itu. Berani membunuh putra tuan kota. Dia pasti akan mati. Dasar kepala. Lihat kekacauan yang kau buat. Sekarang berlutut dan minta maaf. Tuan Kota mungkin masih mau menyisakan jasad utuh. Beraninya kau berbuat jahat di depanku. Sombong sekali. Aku hanya Soul Master yang baru bangkit. Sepertinya sekarang. Memang ada jarak dibanding Soul Venerable. Di hadapan kekuatan mutlak. Ilmu hitammu tidak ada apa-apanya. Tidak bisa. Demi Yao Yao. Aku takkan pernah menyerah. Tekanan ini makin terasa kuat tepat di depan sana. Kekuatan jiwanya malah makin ganas. Apa dia sudah mulai membantai? Cepat maju. Jangan biarkan dia jatuh ke tangan orang lain. Mana mungkin Soul Master kecil yang baru bangkit bisa-bisanya mematahkan seranganku. Boleh juga kemampuan. Tapi hari ini kau harus mati. Tabrakan badan raksasa. Gawat, Tuan Kota mau bertarung habis-habisan, hati-hati terkena serangan nyasar. Tekanannya kuat sekali, tidak bisa gerak. Ikat. Mustahil. Benda apa ini? Lepaskan aku. Karena kalian ayah dan anak yang begitu setia, sana susul anakmu ke akhirat. Tuan Kota tewas. Satu jurus. Lagi-lagi cuma satu jurus. Chu yang lompati level dan menghabisi ahli Soul Venerable seketika. Bagaimana mungkin ini terjadi? Baru bangkit tapi bisa menjatuhkan Soul Venerable yang lebih kuat. Nah, kau benar-benar membuatku takjub. Izinkan aku memperkenalkan diri, aku adalah Dekan Akademi Changli Caikun. Akademi Changli itu salah satu dari 3 akademi top di Daxia. Sudah buru-buru kemari, tetap saja kamu sampai duluan. Ada apa dengan mayat-mayat ini? Bocah ini yang melakukannya, dia penyebar kekuatan jiwa tingkat Super S itu apa?
Dia yang membunuh semua orang ini. Pantas saja saat datang tadi terasa kekuatan jiwa yang sangat ganas. Kalian mencariku. Ada apa? Kamu Chuyang, kan? Membantai guru di jalanan, membunuh wali kota kamu tahu telah melakukan dosa besar. Tahu? Terus kenapa? Sombong sekali kejahatanmu, sangat keji kami akan menegakkan hukum hari ini. Menyerahkanmu ke pemerintah demi keadilan. Di menegakkan hukum, menegakkan keadilan, dengki. Wei Er menghina adikku seperti binatang di depan umum. Wei dia membiarkan anaknya mencelakai nyawaku. Aku membela diri. Apa salahku? Kalian bicara sok suci soal keadilan dan hukum. Kalau begitu aku tanya, saat aku dan adikku ditindas, saat tidak ada tempat mengadu di mana keadilan yang kalian bicarakan. Saat mereka menyalahgunakan kekuasaan saat nyawa kami dianggap sampah. Di mana hukum yang kalian banggakan itu? Kenapa kalian diam saja? Jadi bisu. Jawab aku. Apa sebenarnya keadilan dan kebenaran itu? Anak muda, darah panas itu wajar melihat situasimu sekarang. Kamu pasti juga merasa takut begini saja. Jika kamu masuk Akademi Changleiku, aku pasti akan melindungimu. Akun, apa maksudmu mau merebut orang ya bocah? Masuklah ke Akademi Zentoku aku. Basan, tidak punya apa-apa, hanya sangat melindungi muridku sendiri biar aku sendiri yang bicara pada istana. Akademi Cuihuoku paling cocok untuk jenius api, cukup mengangguk. Kamu akan aman. Jadi ini tujuan asli kalian melihat watak kalian yang begini. Ketiga akademi pasti sarang kebusukan, juga aku tak akan masuk akademi manapun. 3 akademi itu sekolah elit siswa biasa mengidamkannya seumur hidup tapi ditolak begitu saja oleh Chuyang. Bocah, ku nasihati jangan tidak tahu diuntung. Diajak baik-baik malah melawan. Kamu sudah berbuat makar, kami berhak mengeksekusimu di tempat. Kekuatan jiwa ini melebihi Soul Venerable ini. Tingkat ahli Soul King 1 lawan 3. Tak ada peluang menang. Coba lihat siapa yang berani menyentuhnya. Pakepung tempat ini, bunuh yang bergerak. Ya Tuhan, itu Jenderal Utara Suhe. Jenius tiada tara, Soul Sign usia 19. Kenapa dia bisa ada di sini? Hormat saya, Jenderal. Bukankah ini senior yang menolongku di hutan? Ternyata dia Jenderal Utara. Oh? Jenderal Su, apa maksudnya ini? Sejak kapan tentara utara ikut campur urusan daerah? Tindakanku sebagai jenderal. Memangnya Akademi Changlei berhak ikut campur? Jenderal Su, apa Anda ingin melindungi penjahat? Melindungi benar-benar lelucon. Ayah dan anak Wei korupsi dan menindas rakyat. Bukti kejahatannya sudah sangat jelas. Si hari ini membiarkan anaknya melakukan kejahatan, pantas mati. Kalian tidak tahu benar dan salah. Berani-beraninya bertindak sendiri. Apa kalian mau jadi kaki tangan penjahat? Masalah ini akan aku lapor sendiri pada Kaisar. Jika ada yang tidak terima, hadapi dulu tombak di tanganku ini. Jenderal, mohon tenanglah. Kami akan patuhi perintah Anda. Tapi, aku tiba-tiba teringat sesuatu. 3 bulan lagi ujian masuk Soul Master Daxia. Elit dari 3 akademi akan bertarung. Chuyang, kuharap kamu jangan jadi pengecut. Saat itu tiba, akan kubuat kamu paham. Menolak ketiga akademi kami adalah pilihan terbodohmu. Benar, di arena nanti akan ada orang yang akan menghukum kesombonganmu. Ujian masuk sudah dekat. Memang sudah saatnya bersiap-siap. Sina, dewa pertama berhasil dibangkitkan. Ini dia segel kedua ya. Lambang mata langit ini. Dewa berikutnya ternyata King Yuan Miao Dao Zhenjun yang legendaris. Hah? Chuyang, kamu kenapa? Apa kamu merasa tidak enak badan? Su tidak apa-apa. Syukurlah kalau begitu kamu tidak terluka parah saat bertarung, kan? Tidak. Terima kasih, syukurlah. Terima kasih, Senior Su, tidak disangka. Anda ternyata benar-benar seorang jenderal. Tidak perlu seformal itu saat ini. Lebih baik segera urus adikmu dan obati lukanya. Anda benar. Yao, sekarang kakak sudah berhasil bangkit. Mulai sekarang tak akan kubiarkan kamu terluka lagi. Chuyang, aku ingin bertanya. Maukah kamu ikut denganku ke pasukan wilayah utara? Ya ampun, Jenderal wilayah utara sendiri yang mengundang. Sekarang sisa 3 bulan sebelum ujian masuk. Meski berbakat, dasar kekuatanmu masih lemah. Jika kamu mau ikut ke wilayah utara, aku sendiri yang akan melatihmu bersiap. Chuyang kali ini benar-benar meroket Chuyang.
Kamu bisa pertimbangkan baik-baik. Cucuang. Ini semua salahku. Aku telah dibutakan oleh Will. Hubungan kita sudah bertahun-tahun. Di hatimu pasti masih ada aku, kan? Biarkan aku pulang bersamamu. Malam ini aku akan menebus semuanya padamu. Aku bilang pergi. Juyang, awas kamu ya. Jangan sok hebat karena sudah dapat sandaran. Kita lihat saja nanti. Yo, syukurlah. Kakak. Yao, jangan takut. Orang-orang jahat itu sudah kakak usir. Mulai sekarang kakak janji padamu. Tidak akan ada lagi yang berani mengganggumu, iya Yao. Kita bisa selamat berkat bantuan orang ini, jadi Yao. Dia adalah penyelamat kita. Kakak ini siapa? Dia cantik sekali, Kak. Kakak cantik begini sudah punya pacar. Masih belum ada. Kenapa tanya begitu? Baguslah kalau begitu. Kakak mau jadi kakak iparku. Kak, reaksi kalian berdua lucu banget. Sudah, jangan bicara sembarangan, istirahatlah yang cukup. Jenderal Su, silakan terima kasih. Kamu belum jawab pertanyaanku yang tadi. Jenderal Su, sebelum itu, bisakah Anda beritahu aku kenapa Anda terus membantuku? Karena kamu bertanya dengan serius, maka aku tidak akan menutupinya. Beberapa tahun terakhir monster di perbatasan utara makin merajalela. Tekanan pertahanan dan korban jiwa sangat besar. Ternyata begitu Anda menghargai kemampuanku. Itu sebabnya Anda menghargai bakat seseorang. Anda tidak perlu sedih. Para prajurit tidak akan menyalahkan Anda. Sejujurnya, orang tuaku dulu juga tentara Daxia akhirnya. Mereka berdua gugur di medan perang. Menyisakan kami berdua yang masih kecil. Membela negara dan melindungi rakyat. Mungkin terdengar terlalu mulia bagiku. Sekarang aku hanya ingin melindungi adikku, jadi maaf, Jenderal Su. Aku harus ikut ujian masuk universitas demi mengangkat derajat kamu. Ternyata begitu. Tadinya aku harap kamu bisa ikut menjaga perbatasan utara, jika memang begitu. Semua keputusan ada di tanganmu apapun itu. Aku tidak akan memaksamu. Terima kasih atas pengertiannya, Jenderal Su. Tapi meskipun begitu, aku tetap mengundangmu untuk pergi ke perbatasan utara. Aku sendiri yang akan melatihmu, ini rasanya tidak pantas. Aku merasa tidak layak menerimanya. Jangan menolak lagi. Bawa Yao, kita berangkat sekarang juga. Jenderal Su, berkat bimbinganmu, kemajuanku sangat pesat. Kekuatan jiwaku sudah mentok, sebentar lagi jadi Raja Jiwa. Hebat, bakatmu jauh melampauiku. Jenderal Su terlalu memuji. Tak lama lagi, mungkin aku bukan tandinganmu. Tapi butuh tulang jiwa atribut api kuat sebagai pemicu terobosan. Menurut data, cuma tulang jiwa Raja Macan Api Iblis Es yang cocok. Raja Macan Api Iblis ada di inti hutan, sangat berbahaya. Kalau begitu, besok aku pergi bersamamu. Ketua, info mata-mata akurat, Suhe benar-benar datang. Sekarang sudah masuk area jebakan. Jangan buru-buru, ikuti rencana. Nah, biar mereka kelelahan lawan Raja Macan itu, baru kita beraksi. Berhasil. Bagus, lumayan lancar, tapi di sini bahaya. Kita harus segera pergi. Ada senjata rahasia. Awas. Jenderal Su, Anda tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tak disangka malah meleset. Siapa kalian? Berani-beraninya membunuh di wilayah utara. Orang yang mau mati tak perlu tahu banyak. Serang! 6 Soul King, 1 Soul Saint. Pasukan sebanyak ini, mereka mengincarku.
Aku akan tahan mereka. Kamu cepat pergi. Karena mereka datang dengan niat buruk, mana mungkin aku meninggalkanmu sendirian. Intinya, aku Chu yang bukan orang tak tahu balas budi. Aku akan bertarung bersamamu. Hei! Ha! Hei! Sudah hampir kehabisan tenaga, kan? Luar biasa, Jenderal Utara. Memang sulit dihadapi. Tapi hari ini kalian takkan bisa lolos. Itu teknik penggabungan jiwa. Energinya sudah level soul sign akhir hampir soul set. Yang perbedaan kekuatan kalian terlalu jauh. Aku lindungi, kamu cepat pergi. Bawa rencana jenderalku ini. Jika aku tak kembali, pimpin pasukan utara dengan ini. Ini supaya pasukan utara tidak kacau. Kuku, sudah selesai bicara wasiatnya. Tak ada yang bisa pergi, mati kalian semua. Tunggu apa lagi? Cepat pergi. Jenderal Su. Aku Chu yang takkan pernah kabur dari medan perang. Yang apa yang mau kamu lakukan? Aku Chu yang takkan pernah menyerah. Yang, jangan. Sini sudah terlambat. Pemurnian paksa ini nyawa taruhannya. Tuan rumah berhasil menembus ranah Raja Jiwa. Dewa kedua berhasil dibuka. Kebangkitan Yang Jian, Dewa sejati King Yuan Miao Dao. Mendapat kemampuan Dewa Mata Langit. Bisa melihat kelemahan segalanya, menyerap energi jiwa singkat untuk diri sendiri. Kekuatan ini bukan sekadar terobosan biasa. Yang ternyata membangkitkan jiwa bela diri kedua. Jiwa bela diri ganda. Terus kenapa? Dia cuma raja jiwa baru, jurang perbedaan ranah takkan terlampaui. Kalau begitu coba saja. Kalian sanggup tidak? Mata langit bukan. Apa yang terjadi? Energi jiwaku terkuras. Ilmu hitam macam apa ini? Jurus gabungan kita setingkat sekte jiwa, mana mungkin hancur seketika. Kamu ini sebenarnya manusia atau hantu? Katakan, siapa yang mengirim kalian? Siapa dalangnya? Atau tombak 3 mata ini takkan berbelas kasih. Aku tanya sekali lagi siapa yang menyuruh kalian? Cih, jangan harap bisa dapat informasi dariku. Sudah mati total. Racun di sela gigi. Mereka prajurit berani mati. Jenderal Su, lihat ini. Ikan melompati gerbang naga. Ini lambang perkumpulan Yulong Jepang. Perkumpulan Yulong.
Kenapa mereka bisa ada di sini? Organisasi intelijen tertinggi milik Jepang ahli infiltrasi, pembunuhan, dan pencurian rahasia belakangan ini, beberapa pejabat tinggi dan Jenderal Daxia mati di tangan mereka karena mainnya kejam, tanpa ampun. Kalau begitu, situasinya sudah jelas. Perbatasan utara dijaga sangat ketat, mereka bisa tembus dan tahu ke kita. Cuma ada satu penjelasan. Ada pengkhianat di pasukan utara. Apalagi rute kita ini rahasia. Prajurit biasa tak mungkin tahu tempat ini, pasti petinggi militer yang tahu. Jenderal Su, ada yang Anda curigai? Aku selalu memperlakukan prajuritku dengan baik. Pasukan utara sudah hidup mati bersama bertahun-tahun bagai saudara. Siapa yang tega berkhianat demi jabatan melakukan hal serendah binatang? Kalau begitu, Jenderal Su, aku punya rencana. Maksudmu? Karena ular berbisa yang sembunyi sudah menunjukkan taringnya, kita ikuti saja permainannya. Kekuatan besar tadi itu bukan Suhei ataupun si bocah Chu yang mereka sudah lama tidak kembali, sepertinya pihak Dongying sudah berhasil. Gawat, ada masalah. Tolong! Tolong! Ada apa, Saudara Chuyang? Di mana Jenderal Su? Keributan di hutan tadi itu. Wakil Jenderal, gawat! Kami dijebak dan diserang Jenderal Su luka parah. Demi melindungiku, nyawanya sedang terancam. Dia memintaku bawa lencana ini untuk cari bantuan. Cepat kumpulkan pasukan dan ikut aku selamatkan Jenderal. Apa? Jenderal, dia. Jangan tunda lagi. Aku segera kumpulkan pasukan elit. Hah? Bocah, kau ikut mati saja bersama Suhei. Wakil Jenderal, apa maksud Anda? Jenderal Su dalam bahaya. Kau mau kudeta? Kudeta? Bocah, kau terlalu naif karena kau akan mati, biar kau tahu yang sebenarnya. Aku yang menjual lokasi Suhei ke orang Dongying untuk membunuhnya. Begitu Suhei mati, dia dilaporkan terbunuh lalu mendapatkan lencana itu. Saat itu juga, tentara perbatasan utara akan jatuh ke tanganku. Bodoh, punya otak, tapi cuma sedikit. Oh, Apa maksudmu? keluarlah, Jenderal Su. Xiao Guobi. Bersekongkol dengan musuh dan mencelakai jenderal, berani sekali kau. Suhei kamu! Kamu ternyata belum mati! Kenapa? Membuatmu kecewa ya? Mustahil. Padahal aku sudah memberikan semua data pribadimu ke Dongying. Mereka mengirim ahli tingkat Soul Sign. Mana mungkin kamu masih hidup? Memang, kalau bukan karena Chuyang yang menyelamatkanku, hari ini rencanamu pasti sudah berhasil. Orang Dongying benar-benar sekelompok sampah. Xiao Guobi, selama ini aku menganggapmu orang kepercayaan dan memperlakukanmu dengan baik. Beraninya kamu bersekongkol dengan musuh untuk membunuh komandan, sengaja memberontak. Apa hukuman yang pantas untukmu? Memperlakukanku dengan baik. Berani sekali kamu bicara begitu. Kamu bukan cuma mengandalkan Chuyang, tapi juga mengancam posisiku di militer. Aku punya pertimbangan sendiri dalam memilih orang. Tak perlu kamu sok tahu. Aku sok tahu? Kamu pikir aku buta? Kamu memberikan segalanya padanya, jelas-jelas ingin menjadikannya penerusmu. 20 tahun?
Berjuang dari prajurit biasa sampai jadi wakil jenderal. Saat jenderal tua pensiun, harusnya aku yang naik jabatan. Tapi apa hasilnya? Perintah Kaisar tiba-tiba menurunkanmu untuk memimpin pasukan utara. Aku bilang pada diriku sendiri, hal baik butuh perjuangan. Tapi sekarang, kamu malah mau memberikan posisi ini pada orang asing. Aku, Chow Gobi, tidak akan tinggal diam begitu saja. Jadi ini alasanmu memberontak dan membunuh atasan. Sebagai jenderal perbatasan, harusnya membela negara dan rakyat jadi Terus kenapa? Bukankah setiap orang berhak punya ambisi sendiri? Pasukan kau, dengarkan perintahku. Sebagai Jenderal Suhe tidak adil, kita harus tegakkan keadilan. Bunuh dulu urusan belakangan. Serang, tangkap mereka. Siap. Tegakkan keadilan. Serang, jangan biarkan ada yang hidup. Kamu begitu menuruti nafsu pribadimu, masih berani mengaku tentara. Tunggu sebentar. Chuyang, apa yang kamu lakukan? Jenderal Su. Lukamu belum sembuh, biarkan aku yang bereskan ini. Aduh. Mau bergaya jadi pahlawan penyelamat wanita. Cuma model Soul King baru, berani-beraninya lawan ratusan prajuritku. Dah. Biar hari ini ku buka matamu. Oi. Biar membakar badan. Api, semuanya api. Tolong, tolong. Kembali, jangan kabur. Aku membiayai kalian bertahun-tahun dan menghabiskan banyak uang. Hanya demi hari ini. Serang. Bunuh dia. Chuyang, Suhe, kalian hancurkan jerih payahku. Aku, kau, bersumpah akan menghabisi kalian. Tangkap pemimpinnya dulu. Mata langit terbuka. Apa yang terjadi? Kekuatan jiwaku. Mustahil kekuatan ini. Pantas saja Soul Sign Jepang gagal. Bocah ini benar-benar monster. Aku sampai begini gara-gara bocah. Disiksa sampai separah ini. Chow Gobi telah diadili, kalian semua telah ditipu. Letakkan senjata, aku takkan menghukum kalian. Yang tetap melawan akan dibunuh tanpa ampun. Dengar baik-baik, yang melawan akan dibunuh. Aku tidak terima. Masih mau lari? Bawa dia, hukum sesuai hukum militer. Terima kasih, Chuyang, kalau bukan karena kamu berkali-kali menolongku. Mungkin aku sudah terbunuh. Ayolah. Budi sebesar ini takkan Suhe lupakan seumur hidup. Jenderal Su, Anda terlalu sungkan. Dulu kalau bukan karenamu. Di jalanan kota Jiangcheng memberi bantuan di saat sulit. Menyelamatkanku dari bahaya. Takkan ada Chuyang yang sekarang ini. Kak Suhe, kok muka kalian merah semua? Yao, kamu fokus makan saja. Kejadian ini membuktikan Daxia sedang terancam luar dalam. Di dalam ada monster, di luar ada musuh menyerang. Ya, benar-benar dalam keadaan genting. Karena itulah kami harus melatihmu sekuat tenaga. Sekarang, aku semakin yakin bahwa kamu adalah harapan masa depan Daxia. Jenderal Su, Anda terlalu memuji. 3 hari lagi ujian masuk Soul. Ya, ujian masuk Soul Master. Aku akan pergi bersamamu. Jangan gugup saat waktunya tiba. Aku sangat menantikan penampilanmu.
Ujian masuk sudah di depan mata. Fei Kun, para elit dari Akademi Thunder kalian, apa yakin bisa menghadapi Chuyang? Meski aku enggan mengakuinya, tapi Chuyang memang jenius yang langka Akademi Quenching kami. Tahun ini sepertinya sulit menandingi dia. Tenang saja, aku sudah bersiap kali ini kupastikan Chuyang takkan kembali hidup-hidup. Hah? Apa maksudmu? Semuanya lihatlah, ini apa? Hah? Ini pil pemakan jiwa. Benar, kalian pasti sudah pernah dengar mengonsumsi pil ini dalam waktu singkat. Bisa melonjakkan kekuatan jiwa, bahkan melampaui level bakat. Tapi harganya adalah usiamu, terlebih lagi saat penggunanya mengeluarkan seluruh kekuatan jiwanya akan memicu ledakan diri. Tuh, benar. Itu yang aku incar, kerusakan dari ledakan itu cukup untuk menghabisi seorang soul sign seketika. Pak Cai-kun, kamu benar-benar gila membeli pil pemakan jiwa tanpa izin. Itu kejahatan berat. Kalau sampai ketahuan, kita semua bakal kena imbasnya. Takut apa? Kamu diam, aku diam. Doa. Siapa yang bakal tahu? Nanti kita atur rencananya saat penggunanya di arena melawan Chuyang terjadi ledakan mendadak di depan mata semua orang Chuyang yang bakal disalahkan duluan. Apa hubungannya dengan kita? Kalaupun mau pakai, apa kamu sudah punya calonnya? Apa kamu tega mengorbankan muridmu sendiri? Tidak, aku sudah punya orangnya. Seseorang yang sangat membenci Chuyang, haus kekuatan dan cukup bodoh. Pak Rektor, Bapak memanggil saya. Xiao Sui, jangan sungkan aku memanggilmu untuk menanyakan persiapan ujianmu. Pak Rektor, saya tahu ujian masuk sudah dekat. Belakangan ini, saya berlatih siang malam tanpa henti. Bagus sekali bakatmu, sebenarnya cuma level A harusnya tidak bisa masuk Akademi Changlei. Tapi aku menerimamu lewat jalur khusus karena aku melihat kegigihanmu. Xiao Sui, kamu punya potensimu tak terbatas ini, pil tingkat tinggi koleksi pribadiku. Bisa meningkatkan kekuatanmu secara drastis, membantumu menembus batas saat bertarung. Terima kasih atas pemberiannya. Pak Rektor, Xiao Sui tidak akan mengecewakan Bapak. Bagus, aku tidak salah pilih orang. Tapi Xiao Sui, ingat satu hal, ya. Kecuali jika terdesak, jangan keluarkan seluruh kekuatan jiwamu. Simpan kekuatanmu. Gunakan pada orang yang tepat. Xiao Sui mengerti. Chuyang? Memangnya kenapa kalau jenius? Kalau tidak bisa kumiliki, akan kuhancurkan. Bagus, inilah kekuatan yang kuinginkan. Pil ini benar-benar manjur, langsung membantuku menerobos ranah hingga ke Soul King. Bahkan level Soul Spirit naik dari tingkat A ke S. Tunggu saja Chuyang, besok akan kuinjak kau seperti anjing. Aku nyatakan, ujian nasional Soul Master tahunan Kekaisaran Daxia resmi dimulai. Kakak, semangat. Kakak yang terbaik. Kakakmu ini hebat tahu. Tenangkan pikiranmu. Tunjukkan saja kemampuan terbaikmu. Tenang saja, tunggu kabar baikku. Aku percaya padamu. Jayo! Semangat! Aki! Pemenangnya, Chuyang. Ya Tuhan, Chuyang masih muda, sudah jadi Soul King. Wah, kecepatan peningkatannya mengerikan sekali. Peringkat 1 di klasemen memang pantas. Tian Xiao Sui,
Dia ternyata masuk Akademi Tangli dan poinnya tinggi sekali. Soul Spirit tingkat S, seingatku dulu dia membangkitkan tingkat A. Apa level bakat juga bisa ditingkatkan? Dia benar-benar jadi tingkat S. Bakat Soul Spirit tidak permanen, ada peluang langka untuk naik tingkat. Tapi naik tingkat secepat ini sungguh tidak wajar. Rasanya ada yang aneh. Jenderal Su tolong selidiki. Pasti ada rahasia di balik ini dimengerti. Serahkan padaku. Aku akan segera suruh orang menyelidikinya. Fokuslah bertanding, jangan terganggu. Hati-hati, semangat. Setelah persaingan sengit, daftar finalis ujian nasional telah ditentukan. Peringkat pertama Chuyang dari Tentara Utara, peringkat kedua Tian Xiaosui dari Akademi Changli. Silakan naik. Chuyang, bersiaplah untuk mati. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Chuyang, nggak nyangka ya kita ketemu lagi. Gimana rasanya jadi cowok peliharaan Jenderal Utara? Nggak bikin kamu lemas, kan? Tian Xiaosui. Di arena aku nggak mau adu mulut sama kamu. Aku tanya, kenapa kekuatanmu naik drastis secepat ini? Kenapa? Iri ya? Ini bukti kalau aku berbakat, nggak kayak kamu yang cuma modal numpang hidup sama cewek. Hari ini aku bakal injak-injak kamu di depan semua orang. Asal kamu tahu, sampah selamanya tetap sampah. Sepertinya kamu pede banget sama kekuatanmu ya. Tapi bagiku, itu masih belum ada apa-apanya. Chuyang, kita mau mampus masih saja keras kepala. Nggak lihat sampai kapan kamu bisa sombong begitu. Tian Xiaosui, sudah kubilang kamu bukan tandinganku. Gila, fluktuasi kekuatan jiwa Chuyang barusan sudah mencapai tahap akhir Soul King. Jenius, memang benar-benar jenius roh bila diri kelas seses. Kalau nggak ada hambatan, pemenang ujian tahun ini pasti Chuyang. Mustahil. Kekuatanku sudah mencapai tingkat Soul King. Roh bela diriku juga sudah naik ke kelas S. Kenapa aku bahkan nggak bisa menyentuhmu? Nggak mungkin. Rasakan ini. Chuyang, jangan senang dulu. Tadi aku cuma pakai kurang dari setengah kekuatan jiwaku. Sekarang, lihat kekuatan asliku yang sebenarnya. Kekuatan ini ada yang nggak beres. Ini, kekuatan apa ini? Kakiku sampai gemetaran. Kekuatan jiwa ini terus melonjak. Ini aura dewa kematian. Tian Xiaosui, apa yang kamu lakukan? Cepat berhenti. Chuyang, kamu takut ya? Inilah kekuatan asliku yang sebenarnya. Matilah. Bagus, teruskan saja. Meledaklah sepenuhnya. Kekuatan ini cukup untuk membantai seorang Soul Saint. Chuyang, inilah akibatnya kalau berani menentangku. Kekuatan jiwa Tian Xiaosui awalnya biru, sekarang jadi merah gelap dan disertai dengan pembengkakan energi gejala kulit yang retak-retak. Mungkinkah ini? Gejala ini adalah efek samping pil pemakan jiwa. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa bergerak. Tian Xiaosui, kau minum pil pemakan jiwa, itu akan memicu ledakan diri. Kalau tidak mau mati, cepat hentikan kekuatan jiwamu. Tidak mungkin. Ini jelas pil peningkat kekuatan. Mana mungkin ledak kau membohongiku? Chuyang. Apa ini kelebihan beban energi yang meluap? Cepat, lari. Chuyang, hati-hati. Dia minum pil pemakan jiwa, ledakannya cukup untuk membunuh Soul Saint seketika. Hentikan pertandingannya, cepat menghindar. Sudah terlambat untuk lari sekarang. Bersiaplah mati. Aku memang bisa selamat kalau pergi, tapi di sini banyak orang tidak bersalah. Jika terjadi ledakan, pasti akan ada banyak korban. Tapi jika aku pakai mata langit, serap sebagian kekuatan jiwanya dulu, mungkin bisa melemahkan ledakannya. Waktu mendesak, aku harus bertaruh dengan keadaan. Kakak, tolong berhati-hatilah. Jenderal Su, tolong lindungi adikku. Aku punya cara untuk mengatasinya. Chuyang, apa kau berniat untuk? Jangan gegabah, Chuyang. Mata langit, buka. Kekuatanku.
Cuyang, apa yang kau lakukan padaku? Oh, lihat itu. Cuyen ternyata menyerap kekuatan jiwa Tian Xiaoxue. Bukan itu intinya. Intinya adalah mata itu. Bocah Cuyang ini ternyata punya roh bela diri ganda. Terus kenapa kalau roh bela diri ganda? Meledaklah! Cepat meledak! Cuyang! Stop! 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 Hehehe. Mati? Akhirnya mati juga biarpun kamu punya jiwa bela diri. Ganda terus kenapa kalau jenius tiada tara? Inilah akibatnya Cuyang. Ingatlah di kehidupan selanjutnya ada orang yang gak boleh kamu lawan. Cuyang, dasar bodoh. Aku khawatir setengah mati tahu. Aku kira kamu. Jangan khawatir. Meski nggak bisa menghentikan ledakannya, tapi aku sudah pakai mata langit menyerap sebagian besar energi, jiwanya melemahkan kekuatannya, sisa guncangannya bisa kutahan. Maaf, tadi aku terlalu emosional. Kamu nggak apa-apa. Benar-benar syukurlah. Nggak mungkin. Kenapa dia masih hidup? Ledakan pil pemakan jiwa bahkan orang suci jiwa pun nggak bisa menahannya. Mana mungkin dia nggak terluka sedikit pun? Sudah bahaya, sudah berakhir. Saatnya perhitungan dengan orang-orang itu. Dah. Perintah Jenderal Wilayah Utara. Ada pengkhianat licik yang mencelakai peserta kirim perintahku ke pung tempat ujian. Siap! Jelaskan ini, Pak Cai Kun. Pil pemakan jiwa. Apa yang sebenarnya terjadi? Dari mana asal tuduhan ini? Aku sama sekali tak tahu soal pil pemakan jiwa. Mungkin Tian Xiaoxue terlalu terburu-buru ingin sukses. Dia sendiri yang salah minum obat terlarang. Apa hubungannya denganku? Jangan asal menuduh orang tak bersalah. Memfitnahmu? Seingatku, harga pil pemakan jiwa sangat mahal. Satu butir bisa mencapai 10 juta. Tian Xiaoxue cuma murid, dari mana dia punya uang sebanyak itu? Selain itu, semua murid jenius dari 3 akademi hari ini, begitu berhadapan dengan Tian Xiaoxue, semuanya menyerah tanpa kecuali. Makanya, Tian Xiaoxue lancar jaya jadi juara 2. Berani-beraninya kamu bilang ini bukan rencanamu. Lucu sekali, cuma gara-gara ini, kamu berani asal menuduh. Mana buktinya? Tunjukkan padaku. Tanpa bukti, aku akan tuntut kamu atas fitnah. Bukti, oke. Ada orang yang akan memberikannya. Jenderal Su. Pengawai. Sebelumnya, aku menuruti perintah Cuyang untuk menyelidiki semua karaktermu belakangan ini. Benar saja, sebuah buku khas disita dari Serikat Pasar Gelap. Di sana tertulis jelas riwayat pembelian pil pemakan jiwamu. Bahkan ada cap kekuatan jiwamu. Pak Cai Kun, mau alasan apa lagi? Mustahil, ini rahasia pasar gelap. Bagaimana mungkin kalian bisa mendapatkannya? Buktinya sudah nyata. Tangkap Cai Kun. Jebloskan ke penjara militer dan awasi dengan ketat. Bagus sekali, Jenderal Su. Ini semua ulah Cai Kun. Kami tidak tahu apa-apa. Benar, kami tidak tahu apa-apa. Mohon selidiki lagi. Ada hubungannya atau tidak? Pengadilan yang akan memutuskannya nanti. Bawa mereka bertiga pergi. Gurung mereka secara terpisah. Tunggu sampai diinterogasi. Berisik, karena rencanaku sudah ketahuan. Aku takkan bisa lolos dari kematian. Kalau aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Jangan mendekat. Cai Kun, apa yang mau kamu lakukan? Lepaskan Cuyao. Jangan mendekat, semuanya jangan mendekat. Atau aku akan langsung membunuhnya. Cai Kun, apa kamu mau hancur selamanya? Iam Suhe dan kau Cuyang, bajingan. Sekarang,
Biarkan adik pincangku ini mati bersamaku. Beraninya kamu. Kubuat hidupmu lebih menderita dari kematian. Hahaha. Chai Kun, sepertinya kamu memang cari mati. Yao Yao, kamu tidak apa-apa. Ada yang luka? Iya. Kakak, aku tidak apa-apa. Ini salah kakak. Sudah membuat Yao Yao dalam bahaya. Suyang, kerja bagus, kerja bagus. Semuanya ingat ini. Ini adalah peringatan keras. Kedepannya, siapapun yang berani main belakang dan mencelakai keluargaku. Jadikan ini contoh, aku cuy yang tidak akan mengampuninya. Usih. Bagus dia mati, Chai Kun licik dan tegas sakiti yang lemah. Pantas mati. Benar, dekan yang tak tahu mendidik dan terus berbuat bejat, hatinya jahat. Penjahat Chai Kun. Dosanya menumpuk, masih saja berani melawan. Sekarang sudah dihukum mati di tempat. Sisanya, ya bawa mereka, tunggu pemeriksaan selanjutnya. Hadirin sekalian, setelah melewati rintangan, saya umumkan ujian nasional resmi berakhir selamat. Juara ujian nasional tahun ini adalah Chuyang. Selamat Chuyang, kamu jadi yang terbaik. Sang juara akan langsung masuk universitas terbaik Daxia. Universitas Jingdu. Chuyang! 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 Chuyang, jujur padaku. Apa tadi kamu benar-benar tidak terluka? Ledakan sekuat itu. Meski sebagian besar kekuatannya terserap, masih ada kemungkinan luka dalam. Ayo aku antar untuk periksa secara menyeluruh. Jenderal Su, aku benar-benar tidak apa-apa. Malah aku dapat berkah dari musibah ini. Iya, berkah apa maksudmu? Mata langit menyerap paksa dari tubuh Tian Xiaosui. Kekuatan jiwa besar dari pil pemakan jiwa setelah dimurnikan justru membantuku menembus batas. Ini aura Soul Sign. Kamu malah menggunakan kesempatan ini untuk langsung menembus ke tingkat Soul Sign. Benar sekali, bukan cuma itu. Kurasa kekuatan jiwaku makin padat dan mantap. Bagus sekali. Bukan cuma masuk universitas ternama, tapi juga berhasil jadi Soul Sign. Benar-benar kebahagiaan ganda. Malam ini, aku akan adakan pesta untuk merayakannya. More, aku mau makan kue pia. Ya. Dasar kamu si rakus kecil. Akhirnya aku naik ke tingkat Soul Sign. Entah di dalam langit ketiga ini, dewa sakti mana lagi yang ada? Hah? Hah? Curang. Fa. Selamat ya, Chuyang. Kamu jadi lulusan terbaik. Naik ke Soul Sign, masa depanmu tidak akan terbatas. Terima kasih Jenderal Su melewati semua rintangan ini. Ini juga berkat bantuan kalian. Oh ya, Jenderal Su. Ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Apa itu? Katakan saja. Tahu di mana cari sumsum kera raksasa milenium? Sumsum kera biasa sih mudah dicari, tapi kera raksasa milenium ini adalah monster kelas super esuf. Selain langka, memburunya juga sangat sulit. Di pasaran hampir mustahil ada sumsumnya. Begitu ya? Kalau begitu agak sulit ya. Tapi, meski aku tak tahu di mana sumsum raja kera raksasa, aku tahu sebuah tempat yang mengurung seekor raja kera raksasa milenium. Jika berhasil memburunya, di mana? Di tempat yang akan segera kamu tuju, Menara Penekan Jiwa Universitas Kyoto. Menara Penekan Jiwa. Benar, menara itu ikon Universitas Kyoto, juga tempat ujian terpenting bagi mahasiswa baru. Menara itu punya 108 lantai.
Di dalamnya terdapat dimensi khusus yang mensimulasikan berbagai lingkungan pertarungan berisi berbagai monster penjaga. Dulu, aku terhenti di lantai 99. Itu sudah rekor tertinggi angkatanku. Mencapai lantai 108 itu sulitnya luar biasa dan kera yang kamu cari ada di puncak. Meski sulit, demi kebangkitan, aku pasti akan menembus menara ini. Ingatlah. Ku tetap. Kalau tidak makan, bakal dihabiskan Yao loh. Haha, baiklah. Akademi ibu kota itu rumit, harus tetap waspada. Baik. Segera kabari aku kalau ada masalah. Serahkan Yao padaku. Tenang saja, aku akan menjaganya dengan baik. Mohon bantuannya, Jenderal Su. Tunggu studiku selesai, aku akan kembali ke utara untuk membantumu. Yao, hati-hati! Si pincang mana ini? Berdua, jangan ganggu kereta pangeran. Pincang sialan, apa kamu buta? Beraninya menghalangi kereta pangeran. Siapa yang berani menyentuh adikku? Yao, hati-hati! Lantang! Rakyat jelata mana ini berani memukul orang-orangku? Di ibu kota ini berani memacu kuda sembarangan, menindas anak kecil pula. Beginikah kelakuan seorang pangeran? Berani sekali memfitnahku. Pengawai, tangkap dia. Jangan gerak, coba saja kalau berani. Berhenti, sebagai pangeran malah menindas yang lemah. Dilihat dari dadanya, ternyata hehe ya. Bukankah kamu ditugaskan khusus oleh ayahanda jadi jenderal di utara? Kenapa bisa ada di sini? Diam, jangan panggil aku sembarangan. Dimanapun aku berada, bukan urusanmu. Jibation, sikap sombongmu ini mempermalukan kerajaan. Hehe, kenapa kamu bela anak ini? Siapa dia? Apa hubungan kalian? Tak perlu kujelaskan padamu. Beraninya mengabaikan aku. Ayo pergi, Suhei. Apa benar tidak apa-apa mengabaikannya? Tidak perlu. Hehe, Suhai, jangan pergi. Tunggu aku. Sialan. Siapa bocah itu sampai bisa sedekat itu dengan Suhei? Selidiki dia. Aku mau semua informasi tentang bocah itu. Selamat datang para jenius di Universitas Kyoto. Semoga kalian tekun belajar dan jadi pilar bangsa baiklah. Sesuai tradisi, kita akan mulai tes kekuatan jiwa. Silakan siswa pertama maju ke depan. Level kekuatan jiwa, Soul King. Pangeran ternyata sudah mencapai level Soul King. Wah Tuhan, jenius kerajaan sejati semudah ini sudah jadi Soul King. Skor tertinggi saat ini. Sepertinya gelar raja baru tahun ini sudah pasti milik pangeran. Hehe, lihatlah siapa jenius yang pantas untukmu. Dan bocah liar itu, bawakan sepatuku saja tak pantas. Bagus, siswa berikutnya, Chuyang. Itu dia, orang yang ribut sama pangeran di gerbang apa? Berani lawan pangeran? Benar-benar cari mati. Bocah liar, aku mau lihat seberapa hebat kekuatanmu. Biar Hehe tahu siapa yang sebenarnya kuat. Level Martial Soul, Soul Sign. Soul Sign, ternyata dia seorang Soul Sign. Gila, apa mataku tidak salah lihat? Orang ini ternyata Soul Sign. Baru masuk sudah jadi Soul Sign. Ini, apa dia masih manusia? Ini belum pernah ada di Universitas Kyoto. Jika nanti dia tekun berlatih. Mungkin dia orang pertama di Gritsia yang tembus Soul Emperor benar-benar dapat harta karun. Tidak mungkin, jelas tidak mungkin. Kenapa dia lebih tinggi dariku? Apa prasasti tes ini rusak? Pak Rektor, cepat beri aku penjelasan. Mana mungkin orang seperti dia punya kekuatan Soul Sight? Pangeran, prasasti ini sudah aku cek sebelum dibawa ke panggung. Tidak rusak kok, jelas tidak mungkin rusak. Kakak, kamu hebat banget. Aku bangga padamu.
Yao Yao, Jenderal Su. Besok ujian penenang jiwa, harusnya aku di sini buat dukung kamu. Tapi baru saja ada info militer darurat dari utara, aku harus segera balik. Yao Yao akan kubawa sekalian, kamu tenang saja. Tidak apa-apa, urusan militer lebih penting, Jenderal Su segera kembali saja. Kalau begitu kutitipkan Yao Yao padamu, hati-hati ya. Iya, Mas Chuang. Kamu juga harus hati-hati, aku tunggu kabar baikmu. Mas Chuang. Jenderal Su. Kamu ini. Setelah lulus, aku akan mencarimu. Kalau begitu, aku tunggu. Kunyimah. Bocah kampung itu berani pegang tangan Suhai, bahkan pelukan juga. Benar-benar ngelunjak dan keterlaluan, aku akan habisi dia. Aku harus habisi dia, jangan halangi aku. Pangeran, tenanglah. Di depan banyak orang, jangan sampai gegabah. Baiklah kalau begitu. Chuyang, berani sekali kau rebut wanitaku. Lihat saja nanti. Aku suruh kamu selidiki si brengsek Chuyang itu. Sudah ketemu hasilnya. Lapor pangeran, sudah jelas semua. Chuyang lahir sebagai warga biasa Jiangcheng, tapi kekuatannya meningkat aneh. Dalam waktu singkat sudah jadi Soul-Sain. Selain itu, Tunggu, aku tidak mau dengar omong kosong ini. Aku mau tahu ada apa sebenarnya dia dengan Suhe. soal itu, hamba memang menemukan satu informasi penting. Belum lama ini, Chuyang ikut Jenderal Su ke wilayah utara. Dibimbing langsung oleh Jenderal Su, katanya. Katanya apa? Cepat katakan. Katanya selama waktu itu, mereka makan dan tinggal bersama, tak terpisahkan. Makan dan tinggal bersama, itu artinya Suhe sudah oleh si Chuyang brengsek. Kalau tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Pangeran tenanglah, Chuyang memang menyebalkan. Tapi masalah ini jangan sampai Anda turun tangan sendiri. Selain merusak martabat Anda yang mulia, kalau sampai bocor, bisa jadi skandal. Kamu benar. Pergi panggil Rektor Universitas Kyoto ke sini. Entah apa alasan pangeran memanggil hamba selarut ini. Besok ujian menara penenang jiwa, aku ingin kau bertindak. Biarkan Chuyang terjebak di sana selamanya. Pangeran, ini benar-benar tidak boleh. Chuyang itu jenius langka. Kalau dia mati, hamba tidak bisa melapor pada istana kekaisaran. Istana itu milik warga Ji. Mau lapor pada siapa? Justru kau kalau tidak patuh. Jabatan rektor ini harus diganti orang lain. Hamba mengerti. Tahu kan harus apa? Di dalam menara itu memang penuh bahaya. Jika tingkat kesulitan ujian tiba-tiba naik, atau segel teleportasi mendadak rusak, kecelakaan apapun yang terjadi adalah hal yang wajar. Bagus, ingat dia harus mati secara wajar. Setelah berhasil, imbalanmu tidak akan sedikit. Hamba mengerti. Semuanya, hari ini adalah ujian menara penenang jiwa. Kalian pasti sudah paham aturannya. Di dalam menara memang penuh rintangan sulit tapi tenang saja, ada berkah kekuatan jiwa dan pelacakan video. Jika terdeteksi luka fatal, ujian akan segera dihentikan. Dan kalian akan dipulangkan dengan aman lewat portal teleportasi. Untung ada sistem pelindungnya. Katanya menara penenang jiwa ini sangat mengerikan. Katanya orang biasa takkan sanggup naik 10 lantai. Apa ada yang bisa pecah rekor 99 lantai tahun ini? Sekarang, saya nyatakan ujian dimulai. Bapak agama, pelajar masuk menara. Siswa tahun ini biasa saja ya sampai sekarang. Bahkan belum ada yang tembus 50 lantai. Memang benar. Paling tinggi cuma sampai lantai 49. Kalau begini, takkan ada yang pecah rekor lagi. Universitas kita takkan bisa mencetak talenta yang lebih kuat untuk Daxia. Tunggu dulu, siswa yang kuat belum maju. Kelompok berikutnya.
Pangeran pertama, Jibation, silakan masuk menara. Dasar sampah kalian semua, hari ini akan kutunjukkan pada kalian kekuatan asli pangeran ini. Lihat, skor pangeran terus meroket. Cepat sekali. Pangeran adalah putra yang paling disayang kaisar. Kecepatan ini pantas saja calon kaisar Daxia. Monster rendahan berani sekali menghalangi jalanku. Jiwa bela diri naga sejati muncul. Naga, ternyata itu jiwa bela diri naga sejati yang legendaris. Tak heran dia anggota keluarga kekaisaran, ini salah satu jiwa bela diri tingkat tertinggi. Dengan jiwa ini, siapa di tingkat yang sama yang bisa menandinginya? Lantai 101. Dia memecahkan rekor Jenderal Suhe. 103, Pangeran sudah mencapai lantai 103. Bagaimana, Chuyang? Sudah lihat kekuatan pangeran ini? Selamat, Pangeran. Skor akhir, lantai 103. Hebat sekali, Pangeran. Saco. Terus kenapa kalau kamu seorang soul sign, jiwa bela diri naga sejati adalah pemimpin segala jiwa? Mana mungkin kau tandingi? Jangan sampai mati di dalam sebelum lewat lantai 100. Hahaha, aku sangat menantikannya. Selanjutnya, peserta Chuyang, persiapan masuk menara. Aku harus mencapai puncak, ambil sungsung kera raksasa, bangkitkan Sun Wukong. Kebangkitan ditentukan di saat ini. Bukannya kepala sekolah bilang ada berkat jiwa. Sama sekali tidak terasa. Apa ada yang terlewat? Masa bodoh, hadapi musuh dulu. Chuyang ini juga sangat kuat. Masih muda sudah soul sign, sungguh menarik. Memangnya kenapa kalau Soul Sign, ku dengar dia cuma pria simpanan Jenderal Su. Mana bisa dibandingkan dengan pangeran? Pantas saja kalau begitu. Tak heran naik cepat, pasti sering kultivasi ganda, haha. Ya. Chuyang ini babat satu lantai dalam semenit jauh lebih cepat dari pangeran. Lantai 90 tanpa berhenti sedikit pun. Bahkan kekuatan martial soul-nya belum keluar semua. Semuanya tewas dalam satu serangan monster. Inilah monster yang sesungguhnya. Bukannya aku menyuruhmu pakai cara kotor, cuma segini saja. Pangeran, hamba sudah mematikan berkat untuk Chuyang. Juga diam-diam meningkatkan kekuatan monster jiwa. Hamba juga tidak tahu kenapa dia bisa begini. Tak berguna, terus tambah tekanannya. Gunakan semua cara yang kau punya. Jika dia keluar hidup-hidup, mati saja kau di tanganku. 106, dia sudah melampaui pangeran. Ya Tuhan, dia hampir mencapai puncak. Sialan. Bagaimana mungkin atas dasar apa dia bisa mencapai puncak? Tekanan kekuatannya kuat banget, jauh lebih kuat dibanding di bawah. Untung aku terus simpan tenaga. Apa? 3 raja kera raksasa 1000 tahun. Hah? Binatang langka begini, kok bisa muncul 3 sekaligus? Yang mulia, saya sudah kerahkan segalanya menaruh 3 raja kera raksasa 1000 tahun di lantai atas ini. Hamba jamin dengan nyawa hamba kali ini, Chuyang pasti tidak bisa keluar. Suat bagus, 3 raja kera raksasa 1000 tahun. Jangankan Soul Sign dewa sekalipun yang datang bakal hancur jadi bubur. Chuyang, kita lihat sehebat apa kamu sekarang.
Ada yang aneh, rasanya janggal. Kuai. Hai! Kekuatanku perlahan-lahan melemah. Sepertinya ada yang ingin aku mati. Gak akan kubiarkan semua mereka. Hai! Ca! Ca! Hai! Hut! Hai! Hut! Hai! Masa bodoh harus pakai cara nekat sejauh ini meski Raja Kera Raksasa kuat. Tapi bukan berarti tanpa kelemahan. Gerakan mereka kaku dan energi jiwa Soul Beast ada batasnya. Serap energi jiwa dengan mata langit dan kalahkan satu-satu. Masih ada peluang. Kurung mereka dulu. Api Samadhi membakar padang. Mata langit. Buba! Apa kamu bilang penguasa dongeng itu berhasil menerobos dan naik level Soul Emperor legendaris? Benar, Yang Mulia. Sekarang Dongying telah menyatakan perang total pada Daxia. Soul Emperor memimpin pasukan sendiri. Tahanan perbatasan utara telah hancur. Jenderal Sushi memimpin pasukan melawan mati-matian tapi terluka parah. Pasukan utara kita gugur separuh. Beberapa kota telah jatuh berturut-turut para penjajah Dongying itu, bahkan dengan sombongnya mengancam ingin memusnahkan Daxia kita. Yang Mulia, kekuatan Soul Emperor tak bisa ditahan manusia biasa, bahkan puluhan Soul Saint di depannya hanyalah sampah. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Para menteriku, sekarang negara dalam bahaya, siapa lagi yang berani memimpin pasukan? Dah. Bahkan Jenderal Su pun kalah. Bahkan jika kami benar-benar tidak berdaya. Kerajaan Daxia kita yang agung telah bertahan ribuan tahun. Apakah hari ini benar-benar akan hancur di tangan penjajah? Yang Mulia, karena sudah buntu, mungkin bisa minta guru surgawi meramal untuk mencari secercah harapan bagi Daxia. Benar-benar cepat. Panggil guru surgawi, cepat panggil dia. Guru surgawi yang mulia. Hamba telah mempertaruhkan nyawa mengintip rahasia langit. Rahasia langit menunjukkan harapan Daxia belum sirna. Masih ada satu orang yang bisa menyelamatkan Daxia dari kehancuran. Bagus sekali. Siapa orang itu? Siapa orang hebat itu? Di mana dia berada? Berdasarkan hasil ramalan, orang itu sekarang berada di dalam Universitas Kyoto. Oh. Sampaikan perintahku, panggil dia segera. Tidak, siapkan kendaraan, aku sendiri yang akan pergi ke Universitas Kyoto untuk menemui orang hebat penyelamat negara itu. Cepat lihat, Chu yang dia mengeluarkan jiwa bela diri kedua. Jiwa bela diri ganda, ternyata dia punya jiwa bela diri ganda. Wah, jenius yang belum pernah ada sebelumnya. Sudah bertarung selama ini. Bukannya habis, kekuatannya malah makin menggila. Mana mungkin? Masukkan 3 kera raksasa milenial lagi, kita lihat berapa lama bajingan ini bertahan. Yang Mulia, sudah tidak ada lagi. Bayolah. 3 monster jiwa terkuat di akademi saat ini, semuanya sudah dimasukkan. Sampah. Kalau begitu perkuat kutukannya. Gerakannya jadi makin lambat. Untuknya, tinggal 1 monster jiwa lagi. Hei! Beres semua, sumsumnya sudah didapat. Oh, Terus, Chu yang berhasil lolos. Semua 108 lantai terlewati. Orang pertama dalam sejarah, Chu yang gila banget. Mana mungkin dia menahan kutukan itu, tapi masih bisa membunuh 3 monster Super S. Kamu bilang ini cuma level Soul Saint. Yang Mulia, tenanglah. Hamba masih punya rencana larik teleportasi. Sudah hamba matikan biarpun dia berhasil lolos. Dia pasti tidak akan bisa keluar. Ini kesempatan terakhirmu, kalau gagal lagi, falamu taruhannya. Curang. Maaf sekali. Alat teleportasinya tiba-tiba rusak. Sepertinya kamu harus di dalam lebih lama. alasan yang payah. Benar dugaanku.
Sejak awal ada yang main belakang. Mau mengurungku, ya. Pas sekali, sekalian bergabunglah. Bangkitkan dewa ketiga. Getaran kekuatan jiwa ini, Chu yang sedang bangkit. Ketiga kalinya ini kebangkitan ketiga. Tuhan! 3 kebangkitan belum pernah terjadi. Belum pernah terlihat sebelumnya. Gila banget. Apa ini masuk akal? Bagaimana bisa ada orang menahan 3 kali kebangkitan Martial Soul? Yang mulia, hamba juga tidak tahu. Hal seperti ini bisa terjadi. Tidak becus bekerja. Ngapain bengong? Cepat segel menaranya. Baginda lihat sumber kekuatan jiwa yang dahsyat itu berasal dari Universitas Kyoto. Kekuatan sehebat ini, sepertinya ramalan guru langit benar. Negeri Gritsia kita selamat cepat, lebih cepat lagi. Kecepatan penuh, aku harus menemuinya. Berhasil. Menara kecil begini mau mengurungku. Sage Agung, tunjukkan kemampuanmu menghancurkan langit. Sekarang. Apa yang terjadi? Menara Zenhun retak. Serpihan menaranya jatuh, semuanya cepat pergi. Bahaya. Haruto, menara Zenhun Haruto, mari. Chuyang, itu Chuyang. Dia, apa itu di belakangnya? Besar sekali. Apa ini jiwa bela diri ketiganya? Bagaikan dewa yang turun ke bumi. Tidak, mustahil. Dia ternyata punya jiwa bela diri ketiga. Menara Zenhun. Menara Zenhunku. Warisan 1000 tahun Universitas Jingdu. Pak Rektor, apa anomali menara ini buatanmu? Juya, dasar kau bajingan. Berani-beraninya kau hancurkan menara Zenhun Universitas Jingdu. Ini harta negara. Aku akan lapor Baginda. Kau pantas dihukum mati. Anjing tua, aku menghormatimu sebagai rektor. Tapi kau berkali-kali pakai cara licik menjebakku. Sekarang malah berani memutarbalikkan fakta. Lantang, Chuhyang. Bukti penghancuran menara sudah jelas. Kau pantas mati. Jangan banyak bicara lagi. Pengawal, tangkap dia, eksekusi di tempat. Rafa, kali ini Chu yang bakal tamat. Menghancurkan menara dan membuat pangeran marah. Dia memang bersalah. Sayang sekali jenius seperti dia. Para pengawal, tunggu apa lagi? Serang, bunuh dia. Jangan bergerak. Diam di tempat. Kalian semua mau mati? Ya, baik. Kalau begitu, akan aku kabulkan Baginda Raja tiba. Yang mulia Kaisar telah tiba. Sembah sujud yang mulia. Apa yang terjadi tadi? Kaisar sampai terganggu secepat ini. Gak boleh, aku harus ambil kesempatan untuk pamer. Hamba menyambut Anda. Kaisar datang di saat yang tepat. Ada yang merusak menara penenang jiwa dan menyinggung pangeran. Orang inilah pelakunya. Dia pantas mati. Ayah, kenapa ayah ke sini? Apa ayah sudah dengar soal menara yang hancur itu? Cu yang sialan ini. Aku baru saja mau membereskannya. Benar hamba akan laksanakan tugas ini dengan sungguh-sungguh. Segera hukum mati bajingan ini. Tunggu apa lagi? Prajurit, eksekusi Cu yang sekarang dan pamerkan kepalanya. Anak kurang ajar. Siapa yang mengizinkanmu memberi fitnah atas namaku? Ayah! Ayah, Ada apa ini? Kalian berdua benar-benar brengsek. Siapa bilang aku mau menghukum Chuyang? tapi ayah si brengsek ini. Dia sudah merusak menara penenang jiwa. Diam kamu. Cepat pergi dari sini. Akan kuhajar kamu telah langati. Cu yang tunggu saja pembalasanku. Urusan kita belum selesai. Chuyang, aku Kaisar Jiba dari Daxia. Kamu tidak apa-apa. Apa kamu terluka? Tidak apa-apa. Hari ini aku sengaja datang kemari untuk meminta bantuanmu menyelamatkan kekaisaran Daxia dari kehancuran. Menyelamatkan Daxia? Sebenarnya apa yang terjadi? Apa? Jenderal Su terluka parah. Pemimpin Dongning mencapai tingkat Kaisar Jiwa pertahanan perbatasan utara runtuh total.
Jenderal Suhe melindungi penarikan pasukan turun tangan sendiri di garis belakang sekarang terluka parah dan hilang kontak, nasibnya belum diketahui. Jenderal Su terluka parah dan hilang kontak, lalu bagaimana dengan Yao Yao? Apa dia juga tertimpa musibah? Juyang, negara kini sedang dalam bahaya. Seluruh pejabat istana tak ada yang bisa menahan kekuatan Kaisar Jiwa. Aku mohon padamu untuk bertindak. Selamatkan Gritsia dari mara bahaya. Baginda, tidak perlu bicara lagi. Aku setuju untuk pergi, tapi aku Chuyang, bukan demi negara. Hanya untuk menyelamatkan Jenderal, pasukan Dongying terlalu banyak, saudara-saudara sudah tidak kuat lagi. Jenderal, kami akan melindungimu. Anda cepatlah pergi. Benar, kami akan mati-matian mengawal Anda keluar dari sini. Tidak, aku Suhe takkan kutinggalkan satupun prajurit demi kabur sendiri. Hari ini, jika harus mati, kita mati bersama di medan perang utara. Haha. Suhe, kalian sudah terjebak. Hari ini di sini akan jadi hiburan. Chuyang, Yao Yao sudah kutempatkan di tempat yang aman. Kita harus bertemu di kehidupan negara. Siapa itu? Masih ada pendekar hebat? Dasyeng hancurkan mereka. Apa? Kekuatan apa ini? Iblis. Ini benar-benar iblis. Cepat lari. Curang. Jenderal Su, bagaimana lukamu? Aku tidak apa-apa. Aku pikir seumur hidup ini takkan bisa bertemu denganmu lagi. Di mana Yao Yao? Tenang saja, Yao Yao sudah kuamankan sebelumnya. Dia sangat aman. Syukurlah, biar kulihat luka. Tidak apa-apa, di sini berbahaya. Mari kita mundur ke tempat aman dulu baru bicara. Yao Yao, bagaimana keadaanmu? Apa kamu baik-baik saja? Ada yang luka? Kakak tenang saja. Kakak Suhe melindungiku dengan sangat baik. Aku tidak apa-apa. Lalu darah ini? Darah ini milik para prajurit yang melindungiku. Mereka semua telah tewas. Kejadian ini sangat mendadak, tidak sempat bersiap. Pasukan kita memang menderita kerugian besar. Kakak, aku punya satu permintaan. Gadis bodoh, kenapa bicara soal permintaan pada kakak? Katakanlah, fatal. Aku ingin kakak balaskan dendam para kakak yang melindungiku. Banyak orang yang tewas demi melindungi Yao Yao. Para kakak itu melindungiku dan berdiri di depanku sampai nafas terakhir. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah, jangan bicara lagi Yao Yao. Kakak tahu, hutang darah ini jika tidak dibayar darah memang sulit untuk dilunasi. Kakak janji akan membalaskan dendam mereka. Tapi Chuyang, Raja Negeri Dongying, kekuatannya sangat mengerikan. Jangan khawatir, aku punya rencana sendiri. Setelah membantai 3 kera raksasa 1000 tahun, kekuatanku sudah mencapai tahap akhir Soul Sign. Hanya selangkah lagi menuju Soul Emperor. 2 sumsum tulang berharga yang tersisa ini mungkin bisa membantuku menembus batas. Sepertinya aku berhasil jadi Soul Emperor. Ternyata bisa panggil wujud dewa untuk bertarung, keren banget. Melapor pada baginda, pasukan yang mengejar sisa prajurit Suhe musnah total. Suhe diselamatkan oleh seorang ahli misterius. Apa? Dasar sekumpulan sampah. Suhe sudah di ujung tanduk, luka-lukanya sangat parah. Kalian malah membiarkannya kabur. Siapa orang misterius itu? Mohon tenang, Baginda, menurut intel kita, Suhe adalah kekuatan terkuat Daxia saat ini. Benar, mustahil ada ahli lain di wilayah Daxia, betul. Baginda sudah jadi Soul Emperor yang tak tertandingi. Orang-orang Daxia lainnya sama sekali tidak perlu ditakuti. Apalagi Baginda memiliki roh bela diri mitos ular raksasa Yamata sehebat apapun orang itu di hadapan dewa. Hanyalah seekor semut belaka. Kekalahan Daxia sudah pasti. Aku juga sudah tidak sabar. Besok aku sendiri yang akan turun berperang. Bertarung sampai mati dengan sisa pasukan Daxia. Aku akan gunakan ular raksasa Yamata terhadap orang-orang Daxia itu. Dan menelan mereka hidup-hidup. Melapor pada Jenderal Pelindung Negara Penguasa Dongying, Yamamoto Xiao, kirim surat tantangan menyatakan bahwa besok pagi di depan garis depan akan bertarung sampai mati dengan pasukan kita. Pertempuran terakhir datang terlalu cepat. Pasukan kita baru kalah. Banyak prajurit gugur, semangat tempur rendah dan belum pulih. Bertempur sekarang mungkin. Tidak masalah, datang di waktu yang tepat. Sampaikan pesanku pada Dongying Daxia. Menerima tantangan. Chuyang, hati-hati ya.
Jangan paksakan diri. Tenang saja, Mbak Suhei. Jiwa Yamata no Orochi milik Yamamoto Xiao sangat kejam. Bisa menyemburkan kabut racun yang korosif. 8 kepalanya punya kekuatan aneh. Jangan lengah. Aku hanya khawatir. Tenang saja, bagiku itu cuma cacing besar saja. Tidak ada yang lebih paham mitologi sejati selain aku. Apa pasukan Gritsia sepenakut ini? Benar sekali. Sepertinya kalian sudah siap mati. Apa Gritsia sudah kehabisan orang? Di mana Suhei? Cepat keluar dan hadapi kematianmu. Apa wanita itu ketakutan? Mau jadi pengecut ya? Hehe, kalau Suhei mau tidur semalam dengan pemimpin kami, melayaninya sampai puas mungkin pemimpin kami akan membiarkan mayat kalian utuh. Apa? Cepat sekali. Kaisar ini bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Memang dasar negara kecil. Ternyata sudah lama terdekat di dalam otak kalian. Hanya ada pikiran kotor dan menjijikan. Siapa kau? Di mana Suhei? Apa Gritsia sudah kehabisan orang sampai mengirim bocah ingusan sepertimu untuk mati? Tenang, nanti ku buat kau berlutut dan memanggilku ayah. Sialan, bocah sombong. Hari ini kau akan mati di bawah keagungan Yamata no Orochiku. Cuma seekor cacing liar saja. Berani-beraninya disebut dewa. Benar-benar lucu. Biar ku perlihatkan padamu. Apa itu dewa se? Jadi kalian bertiga. Jepang ingin menghancurkan Gritsia hari ini. Mohon para dewa bantu aku membasmi iblis ini. Gak mungkin. Bukannya Daxia nggak punya kaisar jiwa. Ini bukan cuma aura kaisar jiwa. Ternyata ada 3 roh belah diri. Apa-apaan ini sebenarnya? Daxia licik meski sama-sama tingkat kaisar. Terus kenapa? Serang, cabik-cabik mereka. Yamata no Orochi, kamu itu roh belah diri mitologi tertinggi. Gerak, kenapa gak gerak? Perintahku, serang. Cuma siluman ular kecil. Berani-beraninya berbuat lacak ini. Lihat kan, inilah kekuatan Yamata no Orochi konyol. Kamu itu sudah bau tanah. Masih gak sadar situasi. Kalian bertiga, tolong habisi dia. Oi! Baginda Raja mati begitu saja. Cepat lari. Kita menang. Akhirnya kita menang. Hidup Daxia! Hidup Jenderal Chuyang! Chuyang Suhei! Bikin aku khawatir saja, Chuyang. Kamu pahlawan Daxia. Sudah, ya jangan nangis lagi. Kan aku sudah pulang dengan selamat. Seluruh prajurit Daxia, dengar perintah. Maju 300 mil ke depan. Basmi para penjajah itu. Siapapun yang mengusik Daxia, meski jauh pasti akan dibasmi. Serbu. Lapor. Baginda. Kemenangan besar di perbatasan utara. Apa? Apakah kita benar-benar menang? Dialah jenderal besar pelindung negara, Chuyang. Dia menghancurkan musuh di medan perang.
Dia membunuh Raja Donging, Yamamoto Xiao. Seluruh pasukan Donging kini kocar kacir. Bagus sekali. Tuhan memberkati Daxia kita. Terima kasih Jenderal Chu yang telah membalikan keadaan. Menyelamatkan Daxia dari kehancuran. Jasa ini bagaikan juru selamat pencapaian yang luar biasa ini. Harus dicatat sejarah dan dikenang selamanya. Selamat Baginda, selamat. Krisis Daxia telah berakhir. Bagus. Chu yang memang tidak mengecewakanku. Sampaikan perintahku segera panggil Chu Yang dan Jenderal Su He kembali dengan kemenangan. Aku akan beri pesta dan hadiah besar. Kami laksanakan perintah Baginda. Chu Yang, kamu lagi. Kamu ambil semua panggungnya. Lihat saja pembalasanku nanti. Urusan ini belum selesai. Menghadapku sekarang ada urusan apa? Ayahanda Ananda lihat ayahanda sedang gembira. Seharusnya tidak mengganggu. Tetapi ada hal yang Ananda pikirkan, Ananda rasa. Harus mengingatkan ayahanda. Apa itu? Katakan saja ayahanda. Jasa Chu yang memang patut dirayakan. Tapi jasanya kini melampaui raja. Apalagi dia tingkat kaisar jiwa sudah berada di puncak dunia. Takutnya tak ada yang bisa mengendalikannya, Ananda khawatir jika kekuatannya terus besar. Di masa depan bagi keluarga kerajaan bisa menjadi ancaman yang besar. Ucapanmu ada benarnya masalah ini. Biar aku pikirkan baik-baik. Mencari strategi penanganan yang tepat. Chu Yang, sekarang tunggulah ajalmu. Jenderal Chu, kemenangan besar di utara ini, jasa Anda luar biasa, mengharumkan bangsa saya sangat puas, Anda pahlawan Daxia. Baginda terlalu memuji. Tapi baru-baru ini, saya memeriksa berkas saat Anda di kota Jiang pernah membunuh wali kota Wei dan putranya lalu di tempat ujian membunuh Kai Kun dan yang lainnya. Baginda Jenderal Su tak perlu banyak bicara. Baginda, saya mengerti maksud Anda. Saya menjaga Daxia hanya demi melindungi orang tercinta dan tanah ini tak pernah haus pangkat dan harta. Hari ini, saya lepas jabatan jenderal besar serahkan kekuasaan agar Baginda tenang. Bagus. Anda sungguh bijaksana, berpikiran luas dan terbuka. Saya sangat puas. Masalah lalu takkan diungkit. Hadiah selaksa emas ribuan hektar lahan. Semoga Anda nikmati sisa hidup. Chu Yang, kenapa tadi hentikan aku? Baginda jelas-jelas. Jenderal Su, kekuasaan bagiku bagai awan bisa hidup damai dengan Yao Yao itulah yang terbaik. Niat keluarga kerajaan sudah kupahami. Jauh dari konflik sesuai keinginanku. Kamu benar, hanya saja ini tidak adil bagimu, tak apa. Chu Yang, meski kekuatanmu setinggi langit tetap saja ayahanda lucuti kekuasaanmu ini baru langkah pertama kau pikir sudah selesai. Kalau tak bisa menyentuhmu, bukankah kau punya adik kesayangan? Cari orang, cari cara temukan adiknya Chu Yang itu. Ingat, kerjakan dengan rapi, jangan sampai identitas terbongkar. Aku ingin Chu Yang merasakan kehilangan orang terdekat, pedihnya rasa sakit yang menyiksa. Yao Yao, kamu manis ya di rumah, jangan keluyuran. Kakak mau ke pasar beli sayur, sebentar nanti pulang kakak masakin ya. Kakak tenang saja. Yao Yao anak paling penurut kok, pintar sekali. Kakak akan segera kembali, kalau begitu kakak pergi dulu ya. Hati-hati di jalan, Kak. Cepat pulang ya. Buku ini sudah hampir habis kubaca. Jangan macam-macam bocah kecil, jangan takut. Sakit itu wajar. Sebentar lagi juga nggak bakal sakit. Begitu aku keluar rumah, aku merasakan sedikit gelombang kekuatan jiwa yang tersembunyi. Benar saja dugaanku. Orang Jepang apa ini sisa-sisa yang tertinggal? Bukan. Orang Jepang terbiasa memakai bakia. Ada kapalan dan bekas tekanan di selat jari. Tapi kamu tidak usah. Kamu bukan orang Jepang. Bicara. Siapa yang mengirimmu? Kenapa mau membunuh adikku? Cepat katakan, siapa sebenarnya yang mengirimmu? Jangan banyak omong. Bunuh saja kalau mau. Tidak mau bicara. Bagus sekali. Kalau begitu akan iris dagingmu sepotong demi sepotong. Kita lihat sampai kapan kamu bisa Jangan, aku bicara. Itu orang di dekat pangeran yang mencariku. Dia memberiku uang, menyuruhku membunuh adikmu dan menyamar dengan baik, serta tidak boleh ketahuan. Kalau begitu, matilah kau. Kak, aku takut mati ada komplotannya. Ji Beijing, kamu benar-benar niat sekali ya. Lihat saja, akan kuspet kalian semua keluar. Tunggu. Jenderal Chu ini aku. Daho. Dasheng, tunggu dulu. Kak Chu ini. Jangan pedulikan dia dulu, kalian mengendap-endap. Kenapa tak lewat pintu? Kami menyelinap dari Kam Utara, sekarang istana, mengirim pengawas militer memeriksa ketat koneksi lama. Anda ingin mencari kesalahan Anda.
Kami takut merepotkan Anda, makanya kami terpaksa begini masuk lewat jendela. Berisiko datang ke sini. Ada apa? Jenderal, gawat. Jibation menghasut Kaisar mengeluarkan dekret pernikahan ingin menikahi paksa Jenderal Suhe. Jenderal Su menolak keras sekarang, terkena jarum pengunci jiwa, kekuatan jiwanya terkunci ditahan di pavilion bagai tahanan. Jibation bajingan itu sudah berulang kali menguji kesabaran saya. Jenderal Su menganggap kami saudara, sekarang dia dalam bahaya. Kami tidak bisa diam saja, hati nurani tidak tenang. Jenderal Chu, tolong selamatkan Jenderal Su. Benar, pasukan utara akan selalu setia pada Anda dan Jenderal Su cukup beri kami perintah, kami siap mati demi Anda. Jika hari ini kita diam saja, Jibation akan makin melunjak terlebih lagi dalam kamus Chu yang tak ada kata membiarkannya begitu saja dahulu. Kalian segera kembali hubungi prajurit yang bisa dipercaya ikut aku ke istana, singkirkan para pengkhianat. Suhe, turuti saja kemauanku. Apa susahnya? Aku putra mahkota Daxia, calon kaisar. Apapun yang kamu mau bisa kuberikan. Bahkan kekuasaan sekalipun. Bukankah ini lebih baik daripada ikut Chuyang? Awi, pergi kamu! Pangeran terhormat malah pakai cara licik begini untuk mengurungku. Bagaimana bisa Daxia punya putra mahkota bejat sepertimu? Suhe, jangan tidak tahu diri. Kamu pikir bisa jadi jenderal di usia muda? Karena kemampuan dan bakatmu itu. Jangan naif. Aku akui kamu memang berbakat. Tapi di dunia ini, bakat itu tidak ada gunanya. Contohnya saja Chuyang. Dia cukup berbakat kan? Tapi ujung-ujungnya jadi rakyat jelata di kampung. Biar ku beritahu, dunia ini bergantung pada koneksi dan latar belakang. Hari ini, menyerahlah padaku. Mimpi saja. Dasar binatang! Sialan, dikasih hati malah minta jantung. Aku akan memaksamu hari ini. Suhe, diam dan turuti aku. Jibation, lepaskan tanganmu tolong. Tanganku! Chuyang! Suhe, biar ku bantu lepaskan. Curang, bagaimana kamu bisa masuk? Pengawai, cepat ke sini. Percuma berteriak, anak buahmu di luar sudah mati duluan. Kamu menindas adikku dan mencelakai sahabatku. Hari ini, aku datang untuk mencabut nyawamu. Chuyang, jangan macam-macam. Jiwa bela diri naga sejati putih. Hanya sekelas kunang-kunang. Tidak, jangan bunuh aku. Aku putra mahkota Daxia. Kata-katamu itu, simpan saja untuk di neraka. Juga, kamu. Dia berani membunuh pangeranku. Benar-benar keterlaluan. Sampaikan titahku, kumpulkan pasukan pengawal sekarang. Tidak perlu repot-repot mengerahkan pasukan. Siapa itu? Aku datang sendiri. Lancang sekali Chuyang, berani menyusup ke istana. Pengawai, angkat pengkhianat ini. Chuyang, apa hari ini kau mau berkhianat? Membunuh raja dan merebut tahta? Merebut tahta? Kau terlalu membanggakan kursi naga ini. Aku tidak tertarik dengan tahtam. Aku datang untuk memberitahumu. Aku, Chuyang, tidak pernah mengkhianati Daxia. Begitu juga setelah hari ini. Tapi jika istana berani menyentuh keluargaku sedikit pun lagi, jangan salahkan aku jika kuratakan istana ini. Jangan salahkan aku jika kuratakan istana ini. Terdeteksi ranah Tuan telah mencapai Soul Emperor, mendapatkan bulu malaikat 6 sayap, bisa membangkitkan dewa keempat, lokasi perolehan dunia jiwa luar negeri. Bulu malaikat 6 sayap, ternyata lokasinya di luar negeri. Kakak, apa yang akan kita lakukan di luar negeri? Kakak harus mencari sesuatu yang sangat penting dulu. Lalu setelah menemukannya, apa yang ingin kakak lakukan setelah itu? Setelah itu ya, kakak akan temani Yao lakukan apapun maumu. Aku mau kakak temani menikmati angin laut. Pergi ke pulau memetik bunga-bunga cantik. Berbaring di dek sambil melihat bulan bersama. Dan juga makan bersama. Roti besar yang banyak ham dan kejunya itu. Gadis bodoh, itu namanya pizza. Kak Suhei, bagaimana denganmu? Apa yang ingin kakak lakukan di luar negeri? Wah, aku ya. Temani kakakmu cari angin, petik bunga, lihat makan. Pizza. Kakak, Mbak Suhei, udara di sini rasanya manis sekali. Pohon-pohonnya juga jauh lebih tinggi dari tempat kita hamam. Tapi aura kekuatan jiwa jauh lebih pekat dan liar dari Daxia. Yao, ikuti aku terus. Jangan menjauh lebih dari 3 langkah. Tak bisa lama di sini, garis pantai target yang terlalu jelas.
Kita harus segera cari tempat berlindung yang aman. Cari tahu situasi di sini. Tunggu ada pergerakan. Sekitar 300 langkah ke arah barat laut ada suara pertarungan dan semacam lengkingan tajam. Bukan cuma itu, ada juga aura kegelapan yang kacau. Ayo lihat tapi tetap waspada dan sembunyi. Kakak dia sedang ditindas. Yang bersayap itu, apa mereka malaikat barat yang legendaris? Cahaya melawan kegelapan. Karena sudah bertemu, kita tak boleh membiarkan orang mati begitu saja. Suhe, jaga Yao Yao baik-baik. Biar aku yang hadapi mereka. Berdua atau mati. Terima kasih sudah menyelamatkan kami. Tuan, aku Ai Wen dari suku Pate. Apa Anda pengelana dari seberang sana? Namaku Chu yang kami memang tidak sengaja sampai ke sini. Monster hitam apa itu? Lalu ini tempat apa? Itu Cerberus, monster yang tercemar aura Zeus. Musuh bebuyutan bersayap cahaya dan semua makhluk hidup. Dan ini adalah fragmen ruang dari dunia laut. Tuan bisa masuk ke sini membuktikan kekuatan Anda hebat. Tapi di tempat ini, Cerberus hanyalah salah satu ancaman yang paling biasa. Tuan Chu yang suku kami berada tidak jauh dari sini. Jika tidak keberatan, silakan ikut kami untuk istirahat sejenak. Para tetua bisa memberitahu kalian lebih banyak soal dunia laut Suhai. Kalau begitu, mari kita lihat ke sana. Bulu malaikat bersayap 6. Apa ada hubungannya dengan bersayap cahaya ini? Dunia ini sepertinya jauh lebih rumit dari bayangan. Wah, kakak, cara mereka terbang bebas seperti burung di lukisan. Yao Yao, percayalah padaku. Suatu hari nanti, kamu juga bisa seperti mereka. Pergi kemanapun, melihat pemandangan apapun. Chu yang suku ini tampak damai, tapi penjagaannya ketat. Mata para prajurit penuh lelah dan waspada. Tekanan hidup di sini berat. Kamu benar. Tuan Chuang, Nona Suhe, Nona Yao Yao. Ini penatua Sera dari suku Pate kami. Gadis kecil ini di dalam tubuhnya. Kenapa bisa beresonansi kuat dengan benda suci suku kami? Kekuatan cahaya yang tertidur itu murni dan kuno. Kenapa penatua berkata begitu? Adikku memang sedang kurang sehat, mohon penjelasannya. Benda suci suku kami, mata Artemis, tercipta dari salai bulu suci Dewi Bulan Artemis yang jatuh. Hari ini ia bergejolak terus. Ternyata karena merespons gadis kecil ini, dia mungkin punya potensi membangkitkan wuhun malaikat, tapi belakangan ini, hawa kekacauan di kedalaman hutan semakin pekat. Benda suci kami, mata Artemis, juga semakin redup karenanya sepertinya. Tidak akan bertahan lama lagi. Mata Artemis. Penatua, seperti apa rupa benda suci itu? Apakah ada hubungannya dengan malaikat? Kenapa Tuan bertanya begitu? Mata Artemis adalah sumber kekuatan suku kami. Tentu saja ada hubungannya dengan malaikat. Apa jangan-jangan Anda? Sejujurnya, penatua, salah satu tujuan utama perjalanan kami adalah mencari petunjuk tentang malaikat 6 saya. Ini pasti petunjuk dari Dewi Bulan. Tuan, jika Anda bisa membantu suku kami mengatasi krisis ini, menstabilkan mata Artemis, suku kami akan berupaya penuh membantu Nona Chu Yao bangkitkan wuhun. Penatua, gawat! Kawanan Cerberus bersekutu dengan Minotaur. Sedang menyerang besar-besaran pembatas timur suku. Apa? Kenapa mendadak sekali? Penatua Sera, sepertinya langkah pertama kerjasama kita dimulai dengan membereskan masalah di depan mata ini, kakak. Hati-hati ya. Di dalam kristal hitam di pusat monster ini, aura kekacauan yang terkandung jauh lebih murni dibanding Cerberus. Berhenti. Tuan Chu yang Nona Suhe, kalian benar-benar hebat. Nona Ai Wen, Anda tidak perlu berlebihan begitu. Ini cuma bantuan kecil saja. Terima kasih atas bantuan kalian berdua. Serangan kali ini tidak biasa sepertinya. Sumber kekacauan telah bangkit. Kita harus segera perkuat mata Artemis. Anggota klan lain perbaiki penghalang.
Tuan, Anda juga bisa lihat sendiri. Kekuatan mata Artemis sedang terkikis. Butuh suntikan kekuatan cahaya yang sangat murni dan kuat untuk mengusir kegelapan dan menstabilkan mata Artemis. Para petarung kuat klan kami sudah mencoba, tapi semuanya gagal. Entah apakah Anda. Benar sekali aura ini. Memang satu sumber dengan Seraphim. Sepertinya petunjuknya ada di sini. Kekuatan cahaya yang murni ya. Mungkin aku bisa mencobanya. Tidak bisa kekuatan yang kubutuhkan belum sepenuhnya bangkit. Terbatasi oleh aturan di sini. Bagaimana kalau adikku yang mencoba? Karena beresonansi, pasti ada hubungannya. Jika aku salurkan kekuatan jiwa murni ke Yao Yao, menjadikan Yao Yao perantara mungkin bisa memicunya. Yo, kamu berhasil bangkit. Kakak, aku merasakannya. Tubuhku terasa hangat dan penuh kekuatan. Ya, Ini adalah pertanda segel keempat akan segera terbuka.